Yeah, baby, you are heaven. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know it. Siang semuanya, di sini saya Agnes Levita, MPM 2113024-036 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas G. Di sini saya akan menampilkan tugas micro teaching dengan materi pencemaran lingkungan. Tonton dan simak video ini ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Baik, masih semangat ya tentunya. Semangat, Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Baik, kepada ketua kelas, silakan untuk dipimpin doanya. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya untuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Okta. Nah, sepertinya bangkunya sudah terisi semua ya, berarti hari ini hadir semua ya anak-anak? Hadir. Nah, baik, terima kasih. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengadakan pretest. Nah, untuk pretestnya bisa di-share melalui link barcode. Nah, anak-anak, untuk link barcode-nya bisa diakses melalui layar di gambar. Nah, untuk pengerjaannya selama 3 menit. Jangan lupa untuk mengakses link tersebut dan tuliskan identitasnya masing-masing. Ayo silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. Baik, Ibu. Baik, waktunya sudah habis. Silakan masukkan kembali HP-nya ke dalam tas anak-anak. Baik, Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan suatu video dan videonya berdurasi 3 menit. Silakan ditonton dan dicermati ya anak-anak. Baik, Ibu. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai.
Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, Ibu mau tanya ke kalian. Nah, apa yang kalian lihat dalam video tersebut? Bu, Ya, mari. kami melihat banyak sampah plastik di laut dan binatang laut yang terluka karena sampah itu. Baik, jadi yang pertama, banyak Sampah plastik. sampah plastik. Lalu, adakah yang ingin memberikan jawaban lain? Ibu, populasinya makin berkurang karena di sana banyak sampah di sepanjang pantai, sehingga komodonya tidak mau berjemur di sana itu. Populasinya jadinya berkurang ya. Ya, populasi berkurang karena banyak di sampah. Baik. Terima kasih Kak Rizky. Lalu dari video tadi, apa yang ditimbulkan dampaknya? Adakah yang ingin menjawab? Bu, Ya, Moni. kami merasa sedih dan prihatin terhadap terumbu karang, ikan-ikan dan binatang yang ada di laut, Bu. Ya, jadi terumbu karang dan ikan-ikannya mati. Seperti itu. Baik, terima kasih Monik atas jawabannya. Jadi terumbu karangnya dan ikannya mati karena banyak sampah. Nah, kira-kira anak-anak, apakah kalian pernah melihat sampah di sekitar kalian dan biasanya kalian menemukannya itu di mana? Bu, Iya, Indra? ya Bu, sering sampah di sekitar sungai, di dekat rumah saya, terus di pantai, terus di tempat-tempat umum, Bu. Oh ya, baik. Jadi di sekitar pantai, bahkan di sekitar sungai itu banyak sekali sampahnya. Terima kasih Yunda. Jadi sampah itu sangat mengganggu lingkungan kita ya, bahkan berdampak yang tidak baik terutama bagi kesehatan kita. Jadi anak-anak kita harus sebisa mungkin untuk mengurangi sampah. Nah, anak-anak, setelah kita melihat video tadi dan melihat berbagai fenomena-fenomena yang terjadi, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar tentang apa? Saya Ya, Rizky. kita belajar tentang pencemaran lingkungan. Ya. Oh ya, baik, benar sekali. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Nah, dengan mempelajari materi pencemaran lingkungan, kalian sebagai anak-anak muda harus menjadi agen perubahan agar dunia ini menjadi tempat yang lebih baik lagi. Dengan tujuan pembelajaran, adapun kita bisa menganalisis penyebab, dampak, dan usaha mengatasi pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Baik anak-anak, setelah kita membahas materi tentang pencemaran lingkungan, Ibu harap kalian bisa berkumpul dengan teman sekelompok kalian yang sudah dibagi pada minggu yang lalu. Dan untuk kelompok 1 membahas materi tentang pencemaran air, dan untuk kelompok 2 membahas materi tentang pencemaran udara, dan kelompok 3 membahas materi tentang pencemaran tanah.
membaca dan mencermati anak-anak. Dan untuk waktu pengerjaannya selama 10 menit. Dan untuk cara pengerjaannya bisa dilihat di LKPD. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup, Ibu. Baik, silakan dikerjakan ya, waktunya 10 menit. Baik anak-anak, untuk waktunya sudah selesai, silakan kumpulkan kembali. Nah, sekarang semuanya sudah dikumpulkan. Nah, Ibu minta untuk perwakilan kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil dari diskusi kalian. Untuk kelompok 1 dan 2 sudah. Kelompok 1, kelompok 3. Baik, silakan untuk dimulai. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Jadi, soal pertama, analisislah penyebab, dampak, dan usaha mengatasi pencemaran air di daerah lingkungan sekolah. Jadi, untuk jawaban dari hasil diskusi kami, penyebabnya yang pertama limbah domestik, yaitu air yang digunakan di kantin, toilet, dan laboratorium sering mengandung bahan kimia, sabun, dan kotoran yang dapat mencemari sumber air di sekitar sekolah. Yang kedua, sampah padat, yaitu sampah plastik, kertas, dan bahan lainnya yang tidak dikelola dengan baik dapat terbawa oleh air hujan. Baik, silakan melanjutkan kelompok. Baik, untuk jawaban dari kelompok 2 sendiri, yaitu penyebab pencemaran udara di lingkungan sekolah itu ada lalu lintas kendaraan, yaitu banyaknya kendaraan bermotor di sekitar sekolah yang menyebabkan emisi gas buang seperti karbon monoksida, kemudian nitrogen oksida, dan partikel-partikel halus seperti PM dan juga PM. Kemudian dampak pencemaran udara yaitu yang pertama itu kesehatan siswa dan guru. Jadi menjadi masalah pernapasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru-paru lainnya. Kemudian iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Lalu peningkatan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Kemudian usaha untuk mengatasi pencemaran udara ini dengan cara mengurangi emisi kendaraan. Kemudian melakukan penghijauan di lingkungan sekolah. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 menjawab pertanyaan dari penyebab, dampak, dan usaha untuk mengatasi pencemaran tanah di daerah lingkungan sekolah. Jadi kelompok kami menjawab penyebab pencemaran tanah di lingkungan sekolah itu ada 2. Yang pertama, karena limbah padat dan organik. Nah, limbah yang seperti sampah plastik, kertas, dan sisa-sisa makanan yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah. Lalu yang kedua itu adanya bahan kimia dari laboratorium seperti yang digunakan di laboratorium sekolah jika tidak dibuang dengan benar dapat meresap ke dalam tanah. Lalu ada dampak pencemaran tanah bagi kesehatan manusia. Nah, pencemaran tanah dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan masalah gastrointestinal, terutama bagi anak-anak yang lebih rentan. Nah, usaha untuk kita mengatasi pencemaran tanah, kelompok kami menjawab ada 2, yaitu pengelolaan limbah yang baik. Nah, sekolah harus memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik, termasuk pemilahan sampah organik dan anorganik, serta daur ulang sampah. Yang kedua, ada edukasi lingkungan, yaitu memberikan pendidikan lingkungan kepada siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan dan bagaimana mengelola limbah dengan benar. Baik, terima kasih untuk perwakilan kelompok 1, 2, dan 3. Silakan duduk kembali. Kita beri aplaus untuk kita semua. Baik, sekarang kita akan membahas materi tentang pencemaran lingkungan. Tadi sudah dibahas ya, untuk pencemaran lingkungan itu ada 3, yaitu pencemaran air, tanah, dan udara.
Pencemaran adalah perubahan yang tidak dikehendaki dari lingkungan yang sebagian besar akibat dari kegiatan manusia. Untuk macam-macamnya sudah kita bahas pada presentasi. Kemudian pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam air yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai kebutuhan. Jadi awalnya air yang berwarna bersih, jernih, jadi keruh. Jadi air tersebut tidak bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Untuk penyebab pencemaran air ini ada 3. Kalau ada yang kandungan nutrien, kemudian ada yang sampah organik, dan yang ketiga itu ada industri. Dengan akibatnya itu tentunya kehidupan organisme itu terganggu dan terjadi ledakan ganggang dan tumbuhan air. Untuk cara mengatasi pencemaran air, tentunya kita harus mempertahankan sumber-sumber air ya, yang bersih, kemudian menanam tanaman yang berkayu tebal, kemudian tidak membuang sampah ke sungai, dan mendaur ulang semua sampah yang bisa didaur ulang. Kemudian tadi sudah disebutkan pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Dan ini juga sudah diatur dalam peraturan pemerintah RI nomor 150 tahun 2000. Untuk dampaknya, jelas pada dampak kesehatan itu terganggu karena adanya tipe polutan, dan ekosistem juga bakal terganggu karena adanya perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik. Dan usaha untuk mengurangi pencemaran tanah itu ada 2, yaitu kegiatan remediasi, yaitu membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Kemudian yang kedua itu ada bioremediasi, yaitu pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Lalu yang selanjutnya adalah masuknya atau dimasukkannya energi atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan. Untuk dampaknya itu ada 2, dampak kesehatan dan dampak terhadap tanaman. Untuk cara mengurangi pencemaran udara, jelas yang pertama kita harus menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, terus mengurangi konsumsi kendaraan, terus kalau untuk perjalanan yang relatif dekat gunakanlah sepeda. Kemudian melakukan gerakan penanam pohon dan mengolah asap pabrik. Baik anak-anak, setelah kita membahas materi pencemaran lingkungan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan, anak-anak? Tidak ada, Ibu. Cukup. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan. Ya, Linda. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini, pencemaran lingkungan itu adalah masuknya atau dimasukkan di makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Nah, pencemaran lingkungan itu ada 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah, Ibu. Baik, terima kasih Yunda atas kesimpulannya. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih untuk kekompakannya pada hari ini. Untuk mengakhiri proses pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya kepada Kak. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, dirinya membuka dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Pembelajaran pada hari ini telah selesai. Apakah pembelajaran hari ini dapat dipahami? Dapat dipahami, Ibu. Baik, terima kasih. Ibu ucapkan selamat pagi dan tetap semangat ya. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya tentang materi pencemaran lingkungan. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. I'm okay.